Tidak ada. Kita sekat-sekat lagi, katakan baik kamu orang Yahudi maupun kamu orang Yunani, ya kan, kamu Buddha, kamu hamba, siapapun itu, tidak ada. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ya Paulus juga bilang kan, ada kelompok Petrus, kelompok Kefas, kelompok Apolos, kelompok Paulus, itu tidak ada. Semua ini kita ini satu tubuh gitu. Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik dan selalu diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Garansi, gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Dan tentunya kalau Garansi hadir di ruang-ruang kita semua, maka harus ada perubahan-perubahan paradigma dan perubahan-perubahan yang menuju kepada hal-hal yang baik. Karena di sini kita membahas dan menggali kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang yang bisa dimengerti oleh semua kalangan. Dan saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia tentunya dalam program Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar KL? Kabar baik, baik, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, selalu kita aman dalam baik-baik saja. Tuhan baik ya kan. Ya. Shalom saudara, apa kabar semua ya? Iya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting nih Kak ya. Iya. Karena gue amati begini, ternyata dalam kehidupan pergerejaan atau dunia gereja lah gereja, ya. Dunia gereja ya kan. Bukan gereja dunia ya. Bukan gereja dunia nih. Dunia gereja. Dunia gereja. Ya. Itu tuh ya maksudnya dalam 1, 2, 3 dekade ini tuh kan ada istilah, kalau dulu ya gue sering dengar gini, curi domba. Waduh. Terus ada lagi yang bilang gini, bukannya curi domba dan kandang-kandangnya. Waduh. Lebih berat lagi. Lebih berat itu. Gue pernah dengar tuh kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian sekarang ada seorang, gue dikirimin video soalnya, bilang gini, coba lu lihat dulu deh bro video itu. Video apaan sih? Begitu gue lihat, kaget juga ya kan. Sekarang bukan hanya curi domba dan kandang-kandangnya, dombanya mencuri rumput kan gitu. Widih, kok bisa begitu ya? Ya itu sebenarnya kan hal-hal yang sifatnya artinya menuju kepada satu petunjuk bahwa oh ternyata dalam dunia pergerejaan kita nih udah ada sesuatu yang nggak sehat sebenarnya. Jadi kan orang ya dalam percakapan jemaat hari-hari kalau kita ketemu begini begitu dan selalu ada hal-hal yang menarik sih artinya. Tapi kan sebenarnya apakah seperti itu gitu? Apakah itu dibenarkan gitu dalam perspektif Alkitab tentunya ya, kita nggak kemana-mana ya. Ya. Jadi ya yang pertama bahwa kalau kita membahas tentang persaingan di dalam dunia gereja hari-hari ini, itu adalah sesuatu yang nyata ya kan. Itu realita yang kita tidak bisa pungkiri bahwa itu terjadi kan hari-hari ini kan. Bahkan statement-statementnya pun sudah gamblang ya kan, secara eksplisit bahkan disampaikan ya kan. Sebenarnya selama ini mungkin kan ya cuma kasak-kusuk di belakang, tapi sekarang sudah sampai di mimbar ya. Gue juga dapat tuh videonya tuh yang itu tuh kan. Dan itu kan sudah vulgar, sudah disampaikan bahwa ya nggak heran katanya kan gereja Anda kalah dalam persaingan dengan gereja kami ya kan gitu kan. Jadi memang akhirnya orang akan digiring bahwa oh ya ada ya kan persaingan dalam dunia gereja hari-hari ini yang seharusnya kalau kita melihat firman Tuhan ya kembali kita kan kepada firman Tuhan sebagai dasar kita kan, bahwa di dalam firman Tuhan tidak ada. Iya kan? Kita harus garis bawahi dulu ya, dalam firman Tuhan tidak ada perintah untuk kita bersaing. Nah, itu dia. Nggak mungkin gue kurang teliti baca Alkitab ya Bet ya. Tapi coba deh. Tapi sepanjang gue membaca Alkitab ya, mempelajari Alkitab, belum lama sih gue melayani Tuhan ya, baru 35 tahun inilah, tapi selama 35 tahun jadi hamba Tuhan mempelajari Alkitab, bahkan sejak gue dari remaja gue udah baca Alkitab ya kan. Gue belum pernah ketemu tuh ayatnya, Tuhan suruh kita bersaing. Bersaing lah gitu. Iya kan.
Sesama gereja yang gua ketemu di Alkitab adalah bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Bagaimana mungkin kalau kita satu tubuh Kristus, tangan bersaing sama kaki? Iya kan? Bagaimana mungkin ya kan leher bersaing sama jantung ya. Ya kita ini kan satu tubuh ya. Satu tubuh itu berarti kita gereja Tuhan. Coba mungkin dibaca dulu ayatnya ya. Supaya kita nggak salah nih. Iya, ya kan? Semua ada dasar firman Tuhan ya tentunya. Tuhan memandang gereja ini apa sih ya kan? Jadi, nah itu yang gue bilang kan, kita harus melihat gereja seperti Tuhan melihat dong. Kalau kita melihat gereja atau memandang gereja bukan seperti cara Tuhan memandang gereja, disitulah kita akan menyimpang, kita akan keliru. Gitu. Dan kita bisa gagal paham tuh tentang gereja ya. Jadi ini sebelum lu baca ya, sejauh gua mempelajari atau mungkin bukan sejauh lah ya, sependek lah ya kan, sependek yang gua pelajari firman Tuhan ini kan belum panjang lah mungkin ya kan. Gua menemukan di dalam perjanjian baru itu gereja itu Tuhan menggambarkan gereja ya, wujud gambar rupa gereja itu cuma 3, Bet. Yang pertama adalah keluarga. Jadi gereja itu adalah keluarga Allah, ya kan? Yang kedua gereja adalah rumah Tuhan, rumah rohani, ya kan, rumah Tuhan. Yang ketiga gereja adalah tubuh Kristus. Keluarga, rumah, tubuh Kristus. Oke. Iya kan? Kalau keluarga ya udah jelas kan, kamu bukanlah orang asing dan pendatang, tapi kamu adalah kawan sewarga dari keluarga Allah ya kan, bagian dari keluarga Allah. Di Timotius juga dibilang kan ada keluarga Allah ya kan, gereja tuh keluarga ya kan. Nah yang kedua adalah gereja adalah rumah Tuhan ya kan. Kamu adalah batu-batu hidup yang dipakai untuk menjadi bangunan rohani kata Tuhan ya, tempat kediaman Tuhan. Dan yang ketiga gereja itu gambarannya adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ya coba. Betul. Kita akan baca ya kayak ayat 12 dan 13 ya. Betul. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Ya harusnya pemirsa nanti baca seluruh 1 Korintus 12 ini ya. Tapi karena waktu ya kita mempersingkat ya kita baca ayat 12 13 aja coba ayat ini, 2 ayat ini penting ya. Kita sama-sama dengarkan apa kata firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Iya kan? Tubuh itu satu-satu, ya kan? Anggotanya banyak. Ini Robert, tubuh lu kan satu, Bet. Nggak ada 2 dong, ya kan? Robertnya satu, tubuhnya satu kan? Terdiri dari banyak anggota. Ada jari, ada kuku, ada tangan, ada lengan, ya kan? Ada kaki, ada macam-macam, ya kan? Gitu. Itu tubuh, ya. Satu tubuh tapi banyak anggota. Terus dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ya diulang lagi kan, jadi dipertegas lagi tuh kan. Meskipun anggotanya banyak anggota gitu kan tubuh itu, tapi banyak anggota tuh banyak bagian ya kan. Banyak bagian, tapi satu ya kan? Satu tubuh. Nah terus kemudian Rasul Paulus merujuk kepada hal yang esensi. Demikian pula Kristus. Gitu kan. Itu ayat 1 ya. Nah, sekarang ayat 2, ayat berikutnya, ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Gitu kan. Jadi waktu kita dibaptis nih kan, kita menjadi percaya, itu kita bukan hanya dibaptis menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Tapi ayat ini memberitahu waktu kita dibaptis dalam satu tubuh. Waktu kita percaya Yesus, kita dibaptis, menerima baptisan itu, kita menjadi satu tubuh Kristus. Nah, itu dia. Iya kan? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu maksudnya apa? Kita dibaptis dalam satu tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh Kristus. Mau gereja di Amerika, gereja di mana, anak Tuhan di mana, kita di satu tubuh Kristus. Nah, baptisan satu tubuh ini yang kadang-kadang tidak dipahami, yang tidak diajarkan dan tidak dimengerti oleh banyak gereja masa kini. Tidak semua gereja, tapi banyak gereja ini tidak mengajarkan itu, bahwa kita ini waktu kita percaya Yesus, kita dibaptis dalam satu tubuh.
Tidak ada kita sekat-sekat lagi, katakan baik kamu orang Yahudi maupun kamu orang Yunani, ya kan, kamu Buddha, kamu hamba, siapapun itu. Tidak ada. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ya Paulus juga bilang kan, ada kelompok Petrus, kelompok Kefas, kelompok Apolos, kelompok Paulus. Itu tidak ada. Semua ini, kita ini satu tubuh gitu. Nah, pemahaman ini yang harusnya didengungkan, diajarkan di gereja, bukan persaingan. Bukan persaingan ya. Iya. Masa kita diajar persaingan? Tidak ada persaingan dalam gereja. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bersaing, iya kan? Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi satu tubuh, di mana yang kuat menanggung yang lemah. Betul, ya kan? Ya, itu betul. Kalau ada tubuh yang lemah, ya yang lain merasakannya kan gitu kan? Bukan wah kita berlomba ya kan, bersaing ya kan, siapa paling hebat. Ya itu bukan. Berarti kalau kita melakukan itu, kita belum paham atau kita belum pernah dibaptis satu tubuh kan. Kita nggak ngerti baptisan satu tubuh itu. Iya kan? Nah, itu yang terjadi sekarang ini ya. Ini kalau bicara tentang baptisan satu tubuh, berarti Rasul Paulus substansinya kepada gereja, tapi dalam satu kesatuan tubuh Kristus gitu ya. Iya, mau gereja mereknya apapun, denominasi apapun, selama dia adalah gereja yang ditebus oleh darah Yesus. Ya. Ya, kita ini satu tubuh, ya kan? Ya, bukan bersaing gitu kan? Kalau bersaing itu kan kayak apa ya? Bisnis ya, perusahaan ya. Dan Alkitab tidak pernah menggambarkan gereja itu seperti restoran, seperti perusahaan yang saling membunuh dengan kompetitornya, ya kan, menganggap yang lain itu kompetitor, terjadi kompetisi, yaitu dunia bisnis, bukan dunia gereja. Kalau dunia gereja harusnya bukan bersaing dong. Alkitab memberikan perintah buat kita do the best, give the best, tapi bukan be the best. Alkitab suruh kita lakukan yang terbaik, ya kan? Bukan menjadi yang terbaik gitu kan itu. Nah, sayangnya sekarang kan, maksudnya karena pemahaman kita yang salah nih. Jadi hal-hal yang berlaku di luar, di dunia dibawa, ditarik ke gereja. Makanya spirit persaingannya ditarik gitu kan. Iya, sekularisme kan. Di sekularisme itu di dalam dunia, sistem dunia, kompetisi memang, persaingan ya, menjadi ininya, menjadi rohnya. Nah, kita gereja bukan gitu. Di dalam gereja harusnya itu yang satu roh kita ini, satu tubuh, ya kan gitu kan. Bukan bersaing, justru yang kuat harusnya menanggung yang lemah. Yang kuat harusnya memikul yang lemah, kan itu yang firman Tuhan ajarkan. Mau yang kuat tambah kuat, yang lemah biar mati, kan nggak bisa begitu dong. Artinya yang kuat mematikan yang lemah, ya nggak begitu dong kita. Jadi artinya gini, kalau misalkan kita menerapkan, katakanlah seperti yang video yang dikirim temen gue itu ya, persaingan ya. Ini lambat laun gereja-gereja di sekitar kita banyak yang mati juga, bukan hanya institusinya tapi juga orang-orangnya gitu ya. Iya, kalau misalnya gereja itu misalnya secara finansial tidak terlalu kuat, ya habis dong. Justru kalau dia lemah dalam sisi keuangan, gereja-gereja yang kuat harusnya menopang yang lemah, ya kan? Bukan mematikan, bukan menutup, bukan mengerdilkan, ya kan? Nah, makanya gue bingung kalau misal hari ini banyak gereja hidup dengan spirit persaingan itu. Ini kita nih baptisan apa, Bet? Jangan-jangan bukan baptisan Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Jangan-jangan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Iya. Jadi memang kita harus mengerti, punya pemahaman yang secara lengkap ya, tentang kesatuan gereja itu apa. Jadi nah, bukan itu hanya sebenarnya kan hal-hal ini pernah terjadi ya beberapa tahun lalu ya. Di gereja di Indonesia ini kesatuannya begitu kuat ya. Kita bisa doa bareng, kita bisa bikin event bareng. Lo ingat nggak dulu ada PPRG, ada sahabat kota pergerakan kita. Di anak-anak pelajar, mahasiswa, itu luar biasa. Era-era gue ngalamin tuh. Jaringan doa nasional, semua bergerak bersama-sama. Bahkan kan ada satu gereja, kita nggak perlu sebut lah ya kan. Itu punya passion yang luar biasa kan. Mereka membantu gereja-gereja yang lain yang denominasinya mungkin berbeda ya kan. Nah, kita biasa tuh saling topang, saling membangun, saling membantu ya kan. Kita bisa memberi apa, gereja kita bisa memberi pengajaran, mungkin kita memberi yang ini bisa memberi dananya segala macam. Kita terlibat, itu
Waktu kita muda kita diajar dengan nilai-nilai yang kayak begitu. Gue bersyukur sih waktu itu gue melewati masa-masa itu ya begitu luar biasa. Nah sekarang ini kan mulai tergerus, mulai luntur. Yang muncul adalah roh persaingan malah justru. Iya sih. Gue curiga nih, gue khawatir ya iblis telah berhasil menipu gereja. Sehingga kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Sehingga roh persaingan. Kelihatannya sih bener ya, kelihatannya bagus ya. Kita mau jadi yang terbaik kan. Iya kan? Be the best. Tapi Alkitab kan ngajarin kita jadi yang terbaik. Kita do the best. Lakukan yang terbaik, ya kan. Give the best. Beri yang terbaik, ya kan. Iya kan? Itu yang firman ajarkan kepada kita kan. Second mile, ya kan. Iya. Melakukan, memberikan sesuatu lebih daripada apa yang diharapkan. Itu kan bukan menjadi yang terbaik, tetapi do the best, give the best, ya kan. Melakukan yang terbaik, ya kan. Dan ya kalau gue sih jujur aja ya, kalau gue tidak setuju lah dengan persaingan begitu ya. Gereja tidak boleh bersaing. Kita satu tubuh, kita dibaptis dalam satu tubuh, kita harus saling menopang satunya. Iya sih. Ya memang hari-hari ini kan terasa sekali ya. Yang kuat semakin kuat, yang lemah malah tambah lemah, ya kan. Utamanya kita yang di Jakarta ya. Iya, di kota-kota mungkin kalau besar. Di daerah kayak masih desa tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau di kota besar kayak gini kita udah mulai terasa. Persaingannya begitu luar biasa. Sekarang bahkan mungkin yang tadi lu bilang curi jemaat, bukan curi jemaat lagi, mungkin curi pemimpin langsung. Kalau pemimpin kan ada gerbongnya langsung. Gitu. Itu yang banyak terjadi tuh kan. Itu miris dengan lah. Iming-iming ditawari dengan kehidupan yang lebih bagus, fasilitas yang lebih mewah. Terus kadang-kadang akhirnya terjadi banyak perpindahan dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau kita sekarang melihat gereja secara holistik ya. Ya ini sekaligus menyeimbangkan ya apa yang terjadi di sekitar kita nih. Kalau dibilang pertumbuhan rasanya mungkin sedikit kali. Ada tapi sedikit kali. Yang banyak kan adalah sekarang perpindahan kan kayak. Oleh karena spirit itu kan, persaingan kan dibangun opininya sehingga orang-orang berpikir, aduh gereja kita begini nggak ada AC-nya panas. So, sebelah enak nih AC-nya. Wah tempat duduknya. Ya nggak salah juga sih. Tapi kalau itu yang dibangun kan itu keliru ya. Ya kenapa yang kuat itu nggak menolong yang lemah ini, supaya yang lemah ini juga bisa menjadi kuat kan? Iya. Kan harusnya yang terjadi begitu kan? Yang kuat menopang yang lemah, ya kan? Bukan yang kuat mematikan yang lemah atau mencaplok. Di gereja tak ubahnya seperti vacuum cleaner kan, kalau yang gede datang disedot semua yang di samping-samping. Waduh. Iya, jadi yang akhirnya yang terjadi sekarang ini kan yang kecil juga akhirnya penuh dengan kecurigaan terhadap gereja-gereja yang besar kan. Akhirnya ya itu yang muncul adalah akhirnya saling menghujat di media sosial sekarang ini kan gitu kan. Saling mengkritik dan lain sebagainya, saling menyerang satu dengan yang lain kan. Karena ya tanpa kita sadari kita mulai terjebak ya, masuk dalam perangkap kerajaan kegelapan kalau menurut gue kan, dengan spirit persaingan itu kan. Yang harusnya tidak boleh ada ya dalam gereja ya, karena ketika kita dibaptis harusnya kita masuk dalam satu baptisan tubuh itu. Dan minum dari satu sawan yang sama, satu roh katanya gitu ya. Makanya harusnya bergeraknya kan kalau minum dari satu cawan yang sama, satu roh, artinya kan Roh Kudus itu yang memimpin gerejanya harusnya ya. Menurut gue sih ya, kalau kita bicara hatinya Tuhan, hatinya Roh Kudus, spiritnya Roh Kudus, ya nggak mungkin lah begitu kan. Maksudnya biar gereja kita yang besar, gereja yang lain pada mati semua, tutup semua, kan nggak mungkin begitu. Enggak. Dan yang kita perlu tahu juga bahwa kepada masing-masing gereja, pasti sekecil apapun gereja itu ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh kan buat mereka kan. Sama kayak tubuh kita ini kan. Ada bagian-bagian organ-organ tubuh kita yang mungkin kelihatan kecil kan. Tapi kan punya fungsi. Punya fungsi, betul. Dalam tubuh kita ini ada fungsinya pasti. Nah itu tuh harusnya kita berfokus pada fungsi-fungsi kita dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ada gereja mungkin yang dipercayakan Tuhan, dikasih karunia pengurapan oleh Tuhan, misalnya doa ya kan. Atau ada mungkin yang dikasih pengurapan pengajaran, ada yang kasih pengurapan tentang praise and worship dan lain sebagainya. Nah itu kita saling memperlengkapi kan hari ini. Betul. Iya kan.
saling membantu, saling menguatkan, saling menopang ya kan. Apa yang saya nggak punya mungkin gereja lain punya. Nah itu yang saling mengisi satu dengan yang lain, saling sehingga melengkapi, yang ini juga bisa dilayani oleh gereja yang lain, ya gereja lain juga bisa dilayani oleh gereja kita dan lain sebagainya. Itu kan indah yang kayak begitu. Iya. Ya kan? Dan kita harus juga mungkin mengesampingkan gereja artinya dalam pengertian institusi ya. Kalau udah bicara tentang gereja kan, itu kan ini menurut pemahaman gue ya, gereja itu kan ada institusi gedungnya, ya kan, yang dimana nanti kan mengeluarkan surat segala macam tuh untuk orang nikah, kemudian baptisan dan segala organisasi macam. Iya. Tapi kan jangan lupa kalau Alkitab bicara gereja itu kan bicara pribadi kita kan harusnya ya. Ya, jadi bicara tentang gereja Tuhan itu kan bisa bicara pribadi kita. Kita ini kan adalah gereja Tuhan. Bisa gereja lokal kan. Iya, lokal. Ya kan? Dan yang ketiga gereja universal. Iya kan? Jadi kan yang Alkitab kasih tahu kan tentang gereja itu ini. Gereja secara pribadi, kita ini adalah rumah Tuhan ya kan? Tempat kediaman Tuhan. Yang kedua gereja lokal. Gereja lokal itu kan misalnya GAA apa di jalan apa kan, itu gereja lokal kan. Nah ada gereja universal, gereja, seluruh anak Tuhan di seluruh muka bumi ini orang percaya kan, gereja universal. Iya, jadi harus dipahaminya secara benar tuh ya. Jadi bukan kita mengkotak-kotak denominasinya, enggak, itu nanti akan terjadi salah pandangan tentang hal itu. Iya memang sih denominasi ini memberi sumbangsi juga sih terhadap persaingan-persaingan yang terjadi sih gitu kan. Ya cuma ya makanya kita mesti keluar lah dari cara berpikir denominasi itu kan, supaya kemudian kita nggak terjebak di situ kan. Kemudian kita berpikir dengan pola pikir tubuh Kristus. Betul. Kalau kita udah mengarahnya kepada pola pikir tubuh Kristus, seperti yang dianalogikan Paulus satu tubuh ya, itu indah. Mau gereja apapun, mau denominasi apapun, betul. Kita pasti, enak bicaranya. Iya pasti ada perbedaan kan, mungkin perbedaan cara pandang, sudut pandang. Ini nggak masalah. Yang penting selama mereka mentuhankan Yesus Kristus, ya kan, mereka menghidupi firman Tuhan, ya mereka percaya bahwa firman Tuhan itu adalah otoritas tertinggi, yaitu pribadi Allah. Ya itu kan satu tubuh, kecuali dia tidak percaya Yesus ya. Kalau dia tidak percaya Yesus atau dia mengkerdilkan Yesus ya mungkin jangan-jangan mungkin dia beda kali kan, bukan Kristen kali kan, ya kan. Kalau namanya Kristen pasti mentuhankan Kristus ya. Iya. Betul, memang gereja di akhir zaman ini isu-isu seperti ini, persaingan, kemudian hal-hal yang sifatnya materialistis itu selalu berkembang ya. Artinya, jadi kita gini nih Kak, maksudnya kalau gue menempatkan sebagai jemaat ya, kita ini harus punya setidaknya spirit membedakan roh ya terhadap hal-hal yang kelihatannya benar ternyata bukan kebenaran itu hanya pendapat pribadi mungkin dari seorang katakanlah pendeta, hamba Tuhan gitu ya. Ya itu gue bilang kalau kita merasa bahwa kita punya pengajaran yang benar, yang hebat ya kan. Kenapa kita nggak menolong, membantu gereja-gereja lain yang mungkin kurang ya punya pengajaran, kita bantu. Mungkin kita punya stok pembicara yang bagus-bagus. Kita kirimlah ke gereja-gereja yang mau ya. Tentunya kan ya kembali gereja-gereja yang lain juga harus terbuka ya. Makanya itu bang, spirit denominasi ini kan bahayanya kan mengotakkan kita sehingga kita jadi eksklusif kan. Kalau bukan sinode ini kita tidak terima ya. Ini salah sendiri kalau menurut gua sih yang begitu. Tapi kan ada gereja-gereja juga tetap mau menerima. Itulah kita mulai saling bantu dan lain sebagainya kan. Misalnya mungkin ada ini gereja besar, pemain musiknya mungkin berlimpah ya kan. Sementara ada gereja kecil mungkin nggak punya pemain musik, SDM pemain musiknya kurang ya kan, karena mungkin jemaatnya juga terbatas ya kan. Ya kenapa salahnya kita kirim ya kan, kita mengutus pemain musik kita daripada nganggur kan. Kalau misalnya tunggu jadwalnya di gereja kita ini kan banyak timnya, udah banyak jadwalnya juga udah susah ya kan, dikirimlah, diutus ya kan, untuk membantu gereja itu. Tentu dengan biaya dari gereja yang besar ini kan, support, tidak membebankan kepada gereja yang kecil. Kan indah kalau begitu. Iya sih. Saling, ada hubungan saling di situ gitu. Ya. Dan itu kita pernah lewati kan. Masa-masa itu kita pernah lewati gitu loh Bet ya kan. Dan bisa ternyata kan terjadi di Indonesia. Kenapa itu nggak bisa lagi hari ini? Gue percaya bisa. Bukan nggak bisa, tapi kitanya yang nggak mau mungkin. Nah itu yang kita mesti dobrak tuh. Ketidakmauan itu yang mesti
kita berdoa supaya Tuhan benar-benar mengerjakan sesuatu yang berbeda ya. Iya sih. Betul. Itu kan spirit ya kan. Jadi memang saudara-saudara kita perlu belajar di garansi kali ini, di episode yang ini ya, supaya kita membangun kebersamaan ya kayak ya berpikir dengan pola pikir tubuh Kristus. Ya. Bukan berpikir secara denominatif ya kan gitu loh. Ya, supaya menghindari hal-hal yang keliru. Dan kalau saudara menonton tayangan program Garansi ini diberkati, jangan untuk diri sendiri, share ke teman-teman supaya minimal ada sesuatu yang kita dapat dari program ini dan saudara dicerahkan. Dan sepanjang program ini berjalan, saudara ingin menanggapi, silakan tulis di kolom komentar di channel YouTube kita atau di WA kita. Saudara bisa WA ke kami di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Saya ulang sekali lagi 0877 24 8-nya 4 kali 24. Dan di akhir program Garansi kali ini kami mengucap syukur sekali lagi buat rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang sudah peduli dalam program gerakan kita yang disebut 5 roti dan 2 ikan. Itu sangat membantu sekali buat utamanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita masih mulai dalam gerakan yang kecil, tapi kita berharap ke depan akan intens untuk melakukannya. Kael mau sampaikan sesuatu? Ya, jadi sebagai penutup ya daripada program ini, ya kalau kita sudah dibaptis lewat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, kita sudah mengalami baptisan. Ingat, kita perlu sadar dan ingat bahwa baptisan itu bukan hanya kita meninggalkan dosa-dosa dan manusia lama kita. Bukan hanya itu baptisan pertobatan terhadap hidup yang lama, manusia lama, dan dosa-dosa yang lama. Tapi waktu kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu artinya kita juga masuk dalam baptisan tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh. Dengan orang-orang percaya, dengan gereja-gereja yang lain. Nah, kalau kita tidak hidup dengan pola pikir satu tubuh Kristus ini, jangan-jangan kita memang belum paham, kita belum menyadari baptisan yang sesungguhnya. Gitu, Ben. Jadi itu perlu digarisbawahi. Kita harus bergerak dengan pola pikir tubuh Kristus. Gereja apapun, gereja manapun, mau dia gereja besar, gereja kecil, kita saling menghargai, kita ini tubuh Kristus. Bukan saling mematikan, bukan saling mengerdilkan, tapi kita saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Itu aja sih. Itu indah sekali kalau kita bisa saling berbagi, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi ada hubungan saling, itu yang diajarkan firman Tuhan. Ingat bahwa kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di akhir program ini, saudara-saudara, kami mau berdoa buat pergumulan Bapak Ibu Saudara apapun itu. Saudara bisa berdoa bersama-sama dengan kami dan nanti Pastor Elia akan menutup program ini dalam doa. Silakan kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Engkau mengerti dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, situasi, masalah, persoalan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Siapapun orang yang mendengarkan program ini, Tuhan, di tempat mereka berada, di situ Engkau hadir buat mereka, topang, kuatkan mereka, Tuhan. Engkau menjadi jalan keluar, Engkau menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Mereka tidak takut, mereka tidak putus asa, mereka tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kehidupan mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, juga supaya gereja-gereja Tuhan bangkit hari ini dengan pola pikir tubuh Kristus. Tidak punya pola pikir perusahaan, tidak punya pola pikir denominasi, tapi mereka bergerak dengan pola pikir tubuh Kristus, sehingga kami bisa saling membangun, saling menguatkan, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga kerajaan-Mu bisa hadir di bangsa ini, di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai berjumpa dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.